Pada zaman dahulu kala, di balik rimbunnya hutan belantara, tersimpan sebuah kisah pilu tentang seorang pemuda bernama Dandaun. Legenda ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan sebuah peringatan abadi tentang bahaya keserakahan yang dapat mengubah manusia menjadi monster. Di sebuah lembah subur, di pinggir hutan yang lebat, berdirilah desa yang damai dan tenteram. Penduduknya hidup sederhana, bergantung pada hasil bumi dan karunia alam yang melimpah. Udara bersih selalu menyapa, diiringi kicauan burung yang merdu setiap pagi. Di antara mereka hiduplah seorang pemuda bernama Dandaun. Ia dikenal sebagai pribadi yang lincah dan bersemangat. Senyumnya ramah, tingkahnya sopan, membuat Dandaun disenangi banyak orang. Ia sering membantu warga desa dan gemar menjelajah hutan mencari kayu bakar atau buah-buahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Dandaun menyimpan bibit nafsu yang tersembunyi. Bibit itu belum tumbuh, tertutup oleh kebaikan dan kepolosannya. Ia hanya sesekali merasakan keinginan lebih dari yang ia butuhkan, namun segera menepisnya. Kehidupan Dandaun dan warga desa berjalan harmonis. Mereka menghormati alam, mengambil secukupnya dan tidak pernah merusak. Hutan adalah sahabat, penyedia kebutuhan hidup mereka. Semua makhluk hidup di sana pun dihormati. Tidak ada yang menduga bahwa harmoni itu akan terusik. Bibit nafsu dalam diri Dandaun akan segera menemukan celah untuk tumbuh. Sebuah peristiwa kecil akan mengubah segalanya, menorehkan luka pada alam dan ingatan desa. Suatu hari, Dandaun menjelajahi hutan lebih dalam dari biasanya. Ia mencari tanaman obat yang sulit ditemukan. Langkahnya membawanya ke bagian hutan yang jarang terjamah manusia. Ia terpesona oleh keindahan pepohonan tinggi dan semak belukar yang rimbun. Di tengah keheningan itu, pandangannya tertuju pada sebuah sarang burung yang terletak di dahan tinggi. Sarang itu tampak kokoh, dan di dalamnya, terlihat beberapa butir telur burung yang tampak begitu elok. Telur-telur itu berwarna biru kehijauan, memantulkan cahaya matahari yang menembus dedaunan. Rasa penasaran Dandaun tiba-tiba membuncah. Ia belum pernah melihat telur burung dari dekat seperti itu. Dengan hati-hati, ia memanjat pohon, meraih satu butir telur. Ia mengagumi bentuknya yang sempurna sebelum mencoba mencicipinya. Telur itu pecah di mulutnya, melepaskan sensasi rasa yang belum pernah Dandaun rasakan sebelumnya. Rasa gurih dan sedikit manis menyelimuti lidahnya. Rasanya begitu nikmat, jauh melampaui semua makanan yang pernah ia cicipi. Kenikmatan yang sesaat itu memicu hasrat tersembunyi dalam diri Dandaun. Bibit keserakahan yang selama ini terpendam, kini mulai tumbuh. Ia mengambil satu telur lagi, kemudian satu lagi, hingga sarang itu kosong. Sejak saat itu, Dandaun tidak bisa melupakan nikmatnya telur burung. Setiap pagi, pikirannya dipenuhi keinginan untuk merasakannya lagi. Hasrat itu menjadi semakin kuat dan mendominasi. Dandaun seolah kecanduan. Ia mulai pergi ke hutan setiap hari, tidak lagi mencari kayu atau buah, melainkan sarang burung. Ia menjelajahi setiap sudut hutan, mencari tempat persembunyian telur-telur itu. Langkahnya dipenuhi nafsu yang tak terkendali. Dandaun mengambil telur tanpa memikirkan kelangsungan hidup burung-burung. Ia tidak peduli jika sarang menjadi kosong, atau jika induk burung kehilangan anak-anaknya. Yang penting baginya hanyalah kenikmatan sesaat itu. Jumlah telur yang ia konsumsi semakin banyak dari hari ke hari. Apa yang dulunya hanya keinginan kecil, kini berubah menjadi obsesi yang menghancurkan. Ia tidak bisa lagi berhenti, meskipun tahu perbuatannya salah. Obsesi ini mengubah perilaku Dandaun secara drastis. Ia menjadi lebih tertutup, egois, dan sering menghabiskan waktunya di hutan sendirian. Warga desa mulai merasa aneh dengan perubahan Dandaun ini. Warga desa mulai merasakan perubahan pada alam. Kicauan burung yang dulu ramai, kini terdengar jarang. Beberapa jenis burung bahkan sudah tidak terlihat lagi di sekitar desa. Pohon-pohon tempat burung bersarang tampak sepi. Embah hutan, sesepuh yang bijaksana dan sangat dihormati,
menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia memiliki ikatan kuat dengan alam dan dapat merasakan ketidakseimbangan yang terjadi. Mbah Hutan tahu Dandaun pelakunya. Mbah Hutan mendatangi Dandaun. Ia menasihati pemuda itu dengan lembut namun tegas. Ia mengingatkan Dandaun tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bahaya keserakahan yang dapat membawa petaka. Ia menjelaskan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Namun, hati Dandaun telah dibutakan oleh nafsu. Ia mengabaikan semua peringatan dan nasihat dari Mbah Hutan. Kata-kata bijak itu hanya dianggap angin lalu. Dandaun terus melakukan perbuatannya secara diam-diam. Ia bahkan merasa semakin tertantang untuk mengambil lebih banyak telur. Peringatan itu tidak membuatnya jera, justru semakin mendorongnya ke dalam jurang keserakahan. Takdir buruk pun mulai menantinya. Perubahan pada tubuh Dandaun mulai terasa. Awalnya hanya rasa gatal-gatal yang samar. Ia mengira itu hanya karena gigitan serangga hutan. Namun, gatal itu semakin menjadi dan tidak hilang. Kulitnya mulai terasa kasar dan tebal, seperti bersisik tipis. Jika disentuh, permukaannya terasa kaku dan dingin. Dandaun mencoba mengabaikannya, namun perubahan itu semakin jelas terlihat setiap harinya. Ia mulai panik. Bau amis yang aneh mulai tercium dari tubuhnya, terutama setelah ia memakan telur-telur burung. Bau itu sangat kuat, bahkan ia sendiri bisa menciumnya. Dandaun mandi berkali-kali, namun bau itu tak kunjung hilang. Suara Dandaun pun ikut berubah. Dulu suaranya jernih dan lantang, kini menjadi serak dan terdengar mendesis aneh. Ia kesulitan berbicara, dan setiap kata yang keluar terdengar seperti geraman. Dandaun berusaha menyembunyikan semua perubahan ini dari warga desa. Ia semakin menjauhi keramaian, menghabiskan waktunya sendirian di gubuknya atau jauh di dalam hutan. Ia terisolasi dalam kengerian tubuhnya sendiri. Perubahan fisik Dandaun berlangsung sangat cepat dan tak terbendung. Setiap hari, tubuhnya semakin kehilangan bentuk manusianya. Ia tidak bisa lagi menghentikan proses mengerikan ini. Sisik-sisik di kulitnya tumbuh semakin besar, tebal, dan mengilap. Warnanya berubah menjadi hijau gelap, menyatu dengan warna hutan. Tubuhnya memanjang, semakin menyerupai seekor reptil besar. Kakinya menyusut, jari-jarinya menyatu, dan tangannya mengecil hingga akhirnya menghilang. Tulang-tulangnya memanjang dan melengkung, membentuk tubuh yang ramping dan kuat. Dandaun merasakan sakit luar biasa. Pada suatu malam yang gelap, jeritan Dandaun memenuhi seluruh hutan. Jeritan itu bukan lagi suara manusia, melainkan raungan yang mengerikan, disusul suara benda berat yang merayap di tanah. Warga desa yang mendengar terperanjat. Ketika fajar menyingsing, tidak ada lagi Dandaun di gubuknya. Di tempat itu, tergeletak selubung kulit yang terlepas, dan jejak besar mengarah ke dalam hutan. Dandaun telah sepenuhnya berubah menjadi ular raksasa yang menakutkan. Makhluk yang tidak lagi memiliki kemanusiaan. Keberadaan ular raksasa Dandaun segera diketahui oleh warga desa. Monster bersisik itu sering menampakkan diri di pinggir hutan, memandang desa dengan mata tajamnya. Kehadirannya menimbulkan ketakutan luar biasa. Suasana desa menjadi mencekam. Tidak ada yang berani pergi ke hutan lagi. Anak-anak dilarang bermain di luar, dan para petani tidak bisa lagi menggarap ladang mereka dengan tenang. Hidup mereka penuh teror. Beberapa hewan ternak warga desa menjadi korban sang ular raksasa. Hal itu semakin menambah ketakutan dan penderitaan mereka. Mereka menyadari desa mereka tidak lagi aman untuk ditinggali. Setelah berunding panjang, warga desa memutuskan untuk mengungsi. Mereka meninggalkan desa yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka membawa barang-barang seadanya, berharap menemukan tempat yang lebih aman. Desa itu pun ditinggalkan, menjadi sepi dan dihuni bayangan ketakutan. Kini, hanya runtuhan dan kenangan yang tersisa, bersama kisah tragis tentang seorang pemuda yang berubah menjadi monster karena keserakahan.
Ular dan daun kini hidup sendirian di kedalaman hutan yang paling gelap dan terpencil. Ia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya telur burung, hanya penyesalan dan kesepian yang menghantuinya. Ia terkurung dalam wujud mengerikannya. Kisah Dandaun diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia menjadi legenda, sebuah peringatan abadi bagi semua orang. Cerita itu mengulas pentingnya menjaga keseimbangan alam dan diri. Legenda ini mengingatkan bahwa keserakahan adalah benih kehancuran. Nafsu yang tak terkendali dapat merenggut segala yang berharga, termasuk kemanusiaan itu sendiri. Pelajaran dari ular dandan adalah bahwa keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati. Jangan pernah biarkan keserakahan merenggut kemanusiaan dan kehidupan yang damai, sebab alam akan selalu menuntut pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita.